Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Kartikasari dari Prodi Teknologi Rekayasa Logistik 2023 dengan NIM 23401042. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aliran energi dan daur ulang biogeokimia. Yang pertama adalah pengertian aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke sumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke sapora. Yang kedua adalah proses aliran energi. Energi masuk ke ekosistem dalam bentuk sinar matahari. Namun, tidak semuanya digunakan oleh tumbuhan selama fotosintesis. Energi yang tersimpan dalam bahan tumbuhan dapat ditransfer melalui rantai makanan dan jaringan makanan, melalui herbivora dan predator. Ketika bahan tanaman tidak dikonsumsi, maka disimpan dalam sistem, dipindahkan ke pengurai, atau dikeluarkan dari sistem sebagai bahan organik pada setiap konsumen dan pada setiap tingkat dekomposisi. Hewan mengkonsumsi energi untuk respirasi, melepaskan panas dari sistem. Beberapa bahan organik dapat dihilangkan dari sistem. Selanjutnya adalah daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah dan air. Daur biogeokimia memiliki manfaat yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat dari daur biogeokimia. Yang pertama adalah pengelolaan nutrisi, yang kedua regulasi iklim, yang ketiga pembersihan lingkungan, yang keempat pemulihan lahan dan restorasi ekosistem, dan yang terakhir adalah keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya adalah macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama adalah daur nitrogen. Nitrogen ada dalam suatu senyawa organik protein, seperti urea, asam niklat menjadi larutan anorganik seperti amonia, nitrat, dan nitrit. Yang kedua, daur karbon serta oksigen. Karbon dioksida yang terdapat di udara digunakan oleh tumbuhan sebagai berfotosintesis, serta membuahkan oksigen yang pada akhirnya akan dimanfaatkan manusia serta hewan sebagai respirasi. Yang ketiga, daur hidrogen atau air. Daur air pada atmosfer berkedudukan dalam keadaan uap air. Yang keempat, daur belerang atau sulfur. Daur belerang diperoleh dalam wujud sulfur anorganik. Yang kelima, daur fosfor. Fosfat organik pada hewan serta tumbuhan yang tidak hidup diuraikan dengan dekomposer atau penguraian sebagai fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang luruh dalam air, tanah, maupun air laut bisa terkikis serta mengendap pada sedimen laut. Oleh sebab itu, fosfat terdapat melimpah pada batu karang serta fosil. Selanjutnya adalah contoh daur biogeokimia. Contoh daur biogeokimia yang paling mudah ditemukan adalah siklus air yang melibatkan hujan, atau siklus karbon yang di dalamnya terdapat proses pernafasan. Jadi, saat hujan terjadi atau ketika kita bernapas, peristiwa itu merupakan bagian dari daur biogeokimia. Di bawah ini adalah penjelasan contoh daur biokimia tersebut. Yang pertama adalah siklus air. Contoh siklus air adalah perpindahan air melalui proses penguapan, hujan, hingga aliran permukaan di daratan. Urutan tahapan siklus air adalah sebagai berikut. Air laut menguap jadi awan. Awan bergerak ke daratan menjadi hujan.
Air hujan yang jatuh ke daratan mengalir ke sungai, danau, kanal, dan terserap ke tanah. Saat di daratan, air dikonsumsi makhluk hidup. Sebagian air di daratan menguap menjadi awan dan menjadi hujan di laut. Sebagian air di daratan yang lainnya mengalir kembali ke laut melalui sungai dan kanal. Contoh yang kedua adalah contoh siklus karbon. Contoh siklus karbon adalah dimulai ketika tanaman menyerap karbon dioksida atau CO2 di udara untuk keperluan fotosintesis. Urutan tahapan siklus karbon adalah sebagai berikut. Tanaman menyerap karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis. Tanaman melepaskan oksigen selama proses fotosintesis. Oksigen lalu dihirup hewan dan manusia dalam proses pernapasan atau respirasi. Dalam proses pernapasan, oksigen ditangkan dan karbon dioksida dilepaskan. Yang terakhir adalah karbon dioksida lantas kembali ke atmosfer. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.